Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Jana Yulika dari kelas 10 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan materi PKN, yaitu berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Langsung saja saya memulainya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jana Yulika dari kelas 10 IPA. Hari ini saya akan mengerjakan tugas PKN, yaitu berupa menjelaskan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan istilah NKRI. Pembahasan hari ini dapat berupa 1. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat yaitu unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari NKRI. NKRI memiliki 4 tujuan, antara lain sebagai berikut: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut merupakan fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan istilah NKRI. NKRI memiliki 4 fungsi, antara lain yang pertama yaitu melaksanakan ketertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat Indonesia. Maka NKRI harus melaksanakan penertiban. Yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu pertahanan NKRI diperlukan untuk menjaga kedaulatan dari serangan luar. Dan yang keempat yaitu menegakkan keadilan. NKRI bertugas menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang adil. Latar belakang NKRI. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan. Unsur-unsur NKRI. Terdapat 4 unsur-unsur NKRI, yaitu 1. Rakyat, 2. Wilayah, 3. Pemerintah, dan yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Semuanya tentu tahu mengenai pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Gambar di samping merupakan gambar peta Indonesia. Betapa besarnya peta Indonesia, walaupun besar, warga dan pulau-pulaunya tetap bersatu. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu 1. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan wilayah mencakup 4, yaitu 1. Kesatuan politik, yang kedua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, dan yang keempat yaitu kesatuan pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Berikut merupakan bunyi dari Deklarasi Juanda, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pendalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga gambar di atas merupakan tokoh yang berperan penting dalam Deklarasi Juanda, yaitu Insinyur H. Juanda, Profesor Dr. Mochar Kusuma Atmadja, Profesor Dr. Hasim Rizal. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda,
Republik Indonesia mengandung konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Gambar di atas merupakan gambar pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama A. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. B. Yaitu zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. C. Zona ekonomi eksklusif atau disebut dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Selanjutnya yaitu membahas mengenai batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Yang kedua, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Yang ketiga, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Dan yang keempat yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Berikut penjelasan mengenai batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Yang kedua yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur di Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan yang keempat yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu segala bentuk pemanfaatan bumi maupun air serta hasil yang didapat atau kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Yang ketiga, yaitu mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan istilah NKRI. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Demikianlah PowerPoint yang dapat saya buat dan yang dapat saya jelaskan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan istilah NKRI. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.